Assalamualaikum semuanya. Buat teman-teman yang kangen sama cemilan dua bahan, wajib banget sih nonton ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang pengen ikutan giveaway aku, jangan lupa tonton semua video aku ya teman-teman ya, karena akhir-akhir ini tuh aku lagi rajin banget buat giveaway. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin tahu mentah kurang lebih 25 piece ya. Ini ukurannya kecil-kecil, kalau teman-teman pakai ukuran yang kotak-kotak itu mungkin cukup sekitaran siapin 12 potong kali ya. Ini seukuran ini kalian bisa lihat sendiri ya. Aku kan pakai ukuran yang persegi panjang nih, bukan kotak. Jadi ini tuh aku bakalan bagi 3 seperti ini, dan aku belah lagi jadi 2. Tuh kayak gini. Simple banget. Kalau teman-teman suka ngeri gitu kan, motongnya langsung di tangan, bisa langsung aja dipotong-potong pakai telanan aja ya teman-teman ya. Kita langsung aja sisihin buat tahu yang udah dipotong. Kalau teman-teman masih kurang jelas lagi, aku bakalan praktekin sekali lagi. Kita ambil satu buah tahu yang ukurannya persegi panjang, kita langsung aja belah 3 kayak gini aja. Ini hati-hati banget ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak terbiasa motong langsung pakai tangan kayak gini, bisa siapin telenan aja, menurut aku masih bisa ya. Tuh dipasin lagi, semuanya udah benar-benar kepotong. Kalau udah, kita langsung aja potong atau belah 2 di bagian tengah seperti ini. Kalau udah selesai dipotong semuanya, kita langsung aja goreng seperti biasa. Kita goreng pakai minyak panas ya teman-teman ya. Ini karena aku tuh orangnya greget gitu loh, belum panas udah aku masukin, jadi ya udahlah ya. Dipasin lagi penggorengannya tuh nggak lengket, soalnya kalau goreng tahu terus penggorengannya lengket, itu sih yang bikin hancur teman-teman. Jadi kalau bisa penggorengannya tuh yang anti lengket gitu loh teman-teman. Soalnya gimana ya aku ngejelasinnya, tahu ini kan gampang hancur ya teman-teman ya. Jadi kita ngegorengnya tuh bener-bener harus hati-hati banget. Ini pun kalau baru dimasukin kayak gini, ini tuh jangan langsung diaduk ya teman-teman ya. Ini tuh dia tuh rawan hancur, jadi kita diemin aja dulu gitu loh sampai dia tuh warnanya udah mulai kecoklatan, baru kita aduk. Kalian bisa lihat sendiri dia tuh bakalan naik-naik sendiri gitu loh kalau penggorengannya anti lengket. Soalnya kalau nggak pakai yang anti lengket, tahunya tuh nggak bisa naik teman-teman karena lengket di penggorengannya gitu loh. Karena ini nggak lengket, jadi kita diemin aja, kita biarin dia nanti bakalan coklat-coklat sendiri walaupun kita nggak aduk. Tetap diaduk ya teman-teman ya, tapi tunggu dulu tahunya ngeset dulu. Ini tuh bener-bener masih kayak gampang copot gitu, jadi jangan cepet-cepet diaduk. Tuh kalian bisa lihat, aku tuh ngaduknya warnanya setelah coklat kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Ini setelah coklat kayak gini tuh dia dijamin gak bakalan gampang copot kayak yang awal tadi ya. Bener-bener ngegorengnya sampai bener-bener mateng. Ini aku ngegoreng pakai api gede biar dia tuh cepet mateng ya teman-teman ya, sambil terus diaduk biar matengnya tuh merata. Kalau menurut kalian tahunya tuh udah bener-bener mateng, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kalian bisa lihat sendiri, aku tuh ngegorengnya sampai tahunya kecoklatan ya teman-teman ya. Kalau tahunya belum matang nanti nggak bisa dibalik ya. Jadi ini dipasing lagi, ngegorengnya harus bener-bener matang. Karena ini hasilnya banyak banget, aku ngegorengnya 2 kali. Dan dipasing lagi pas kita ngebalik kayak gini, keadaan tahunya udah bener-bener dingin ya teman-teman ya. Karena aku ngejelasinnya tuh agak sedikit kerepotan gitu loh teman-teman, jadi kalian perhatiin aja sendiri di video ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, pelan-pelan aja biar dia bentuknya kayak gini. Cuman karena kemarin itu aku tuh agak buru-buru gitu, keadaan masih panas, aku belah-belahin, ternyata dia tuh kayak gampang pecah gitu loh teman-teman. Jadi ditunggu tahunya tuh 1-2 jaman dulu baru kita balik seperti ini. Dibelah dulu ya teman-teman ya. Gimana ya aku jelasnya tuh bingung, jadi kalian bisa langsung aja tonton ya teman-teman ya. Aku tuh ngebelahnya bukan satu sisi gitu loh teman-teman, jadi kayak 2 sisi tapi berbentuk serong. Kalian bisa lihat sendiri ya, tuh kayak gini. Aku tuh ujungnya kayak gini aku belah. Setelah itu bagian bawahnya ini tuh aku tarik keluar gitu loh, pelan-pelan aja. Tuh hasilnya kurang lebih seperti ini. Gampang banget ya teman-teman ya, lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Pokoknya kalau kalian bingung nih sama penjelasan aku, langsung aja tonton videonya ya. Bener-bener ditonton, jangan cuma di skip-skip aja. Dijamin ini tuh emang buatnya agak ngebaliknya kayak gini tuh agak lama, tapi ngabisinnya 2 menit doang teman-teman, karena saking enaknya. Dan ini dia hasilnya. Kalau udah dibalik semuanya, kita langsung aja siapin tepung sajiku yang saset ya teman-teman ya. Jadi satu resep ini tuh butuhnya cuma 1 saset aja, karena aku tuh ngasihnya kan taburannya cuman kecil-kecil aja gitu. Jadi kita taburin tipis-tipis seperti ini.
ngasihnya bertahap, soalnya kalau ngasihnya langsung banyak takutnya ada bagian yang nggak kena tepung gitu loh. Jadi ini setengah, langsung aja aku rata-ratain kayak gini aja. Kalau kalian geli bisa pakai sarung tangan. Ini kalau bisa ngaduknya pakai wadah yang gede ya teman-teman ya. Ini untung meja aku bersih, jadi ya nggak masalah lah ya. Tapi kalau kalian jualan jangan dicontoh ya teman-teman ya. Nggak mungkin kan kita jualan barang yang kurang higienis. Jadi kalau teman-teman mau jualan, dipastiin lagi wadahnya yang gede biar nggak ada yang jatuh-jatuh. Walaupun meja kalian bersih, mungkin kalau jualan itu menurut aku kayak nggak jaga ini ya, nggak jaga kualitas gitu loh. Kita rata-ratain aja kurang lebih seperti ini. Kalau udah rata kita langsung aja siap goreng. Dipastiin minyaknya bener-bener panas, soalnya kalau minyaknya nggak bener-bener panas nanti banyak minyak yang ngendap di tahunya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita pastiin lagi minyaknya bener-bener panas. Kalau udah pasti langsung aja kita goreng tahunya secukupnya. Ini tuh ngegorengnya cepet banget ya, jadi jangan ditinggal-tinggal. Nggak secepat kita goreng daun jeruk juga sih. Maksud aku tuh kalau emang agak lama ninggalinnya tuh jangan dulu deh gitu Pak, masih nanti aja gitu. Kita fokus ngaduk-ngaduk tahunya ini biar dia tuh nggak gampang gosong gitu loh. Kita goreng pakai api sedang aja sambil terus diaduk seperti ini, pokoknya sampai dia tuh gelembungnya benar-benar berkurang. Sebenarnya ini tuh bisa tahan 2 sampai 3 bulanan gitu loh teman-teman kalau kalian ngegorengnya sampai benar-benar kriuk gitu. Karena nanti aku nggak bakalan tambahin bumbu yang lain-lain. Sebenarnya aku tuh pengen yang versi pedas daun jeruk gitu kan, cuma menurut aku sayang banget gitu loh cemilan seenak ini gitu loh. Walaupun enggak pedas, ini tuh enak banget. Tapi kalau teman-teman mau dibuatin versi pedas daun jeruknya, langsung aja komen ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan aku bakalan buat yang versi pedasnya. Jadi langsung aja komen mau, nanti aku bakalan buatin buat kalian buat yang versi pedas daun jeruk ya. Dan ini udah anteng minyaknya, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis. Ini aku goreng 2 kali karena emang hasilnya banyak banget. Tuh ini kita goreng lagi ya. Ini tuh modalnya 9.000 aja, belum termasuk minyak goreng ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan ini rekomen banget sih. Modalnya minim loh teman-teman. Kalian bisa beli minyak goreng setengah kilo, terus modalnya ini tuh cuman 9.000-an aja. Jadi modal cuman sekitaran 20 ribuan aja nggak sih kalian bisa jualan. Ini tuh bener-bener crispy banget dan pastinya rasanya enak, gurih-gurih gimana gitu. Ini rasanya nggak terlalu asin ya teman-teman ya, cuman rasa gurih dari sajikunya aja. Buat teman-teman yang mau jualan jangan lupa juga siapin plastik OP. Ini aku pakai ukuran 10x17 kalau nggak salah. Disesuaikan aja ya untuk ukurannya ya. Ini aku bakalan isi sampai full, jadi karena si tahu ini tuh super ringan jadi aku nggak timbang ya teman-teman ya. Aku bakalan masukin aja ke OP, kalau OP nya penuh ya udah segitu aja gitu. Tuh kayak gini, kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Kalau teman-teman butuh rekomendasi OP dari aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan rekomendasi OP ataupun standing pouch yang aku pakai ini ya. Ini dia hasilnya, satu resep jadinya sekitaran 7 bungkus, banyak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.